Terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia hadir hari ini untuk mengikuti materi pengimbasan dari implementasi KSE di sekolah. Nah, kita di sini akan belajar tentang KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional. Pengertian KSE. KSE, kompetensi sosial emosional, yaitu pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai segala aspek sosial dan emosional. Nah, jadi kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi sosial emosional dan bisa diterapkan di kelas masing-masing melalui PSE atau pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Nah, jadi salah satu tujuan dari PSE atau pembelajaran sosial emosional itu menciptakan atau mewujudkan anak atau murid dengan karakter yang baik. 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kesadaran diri itu bagaimana? Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, jadi dengan pembelajaran sosial emosional diharapkan murid-murid kita itu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kemudian juga memiliki manajemen diri. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, jadi kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Nah, kesadaran sosial ini fokusnya pada empati. Nah, jadi murid-murid kita itu diharapkan memiliki empati yang tinggi. Kemudian keterampilan berelasi yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif atau positif. Nah, jadi anak-anak bisa menjalin hubungan dengan orang lain, bisa dengan teman, bisa dengan orang yang lebih dewasa, dengan guru, dengan lingkungan masyarakat, itu punya hubungan yang positif, hubungan baik yang positif. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, tujuan PSE. PSE itu tadi pembelajaran sosial emosional dapat mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar sehingga membantu peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap positif baik terhadap diri maupun terhadap orang lain dalam berkehidupan sosial. Jadi PSE itu nanti dampaknya kepada murid itu jangka panjang. Nah, bisa setelah murid kembali ke masyarakat itu kemampuan sosial emosional itu akan terus dibawa seperti itu. Jadi
PSE dan KSE itu sangat penting sekali untuk diterapkan mulai dari jenjang sekolah yang terendah. Selain itu, kecerdasan emosional sangat penting dalam pembelajaran karena bagaimana upaya pengembangan seorang anak agar memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan sekaligus juga seorang yang sangat manusiawi, memiliki kecerdasan emosi yang tinggi pula. Jadi tidak hanya kecerdasan intelektual saja yang diutamakan, tetapi kecerdasan emosi pun juga perlu untuk dikembangkan. Nanti muaranya dari pembelajaran sosial emosional dan KSE tadi muaranya pada kesejahteraan psikologis murid atau well-being. Nah, ini muara dari tujuan-tujuan tersebut. Salah satu KSE atau PSE yang bisa diterapkan di sekolah yaitu menciptakan anak memiliki kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh ini sangat berguna sekali untuk dalam kita dalam melakukan proses pembelajaran, karena apabila murid dalam keadaan penuh kesadaran penuh di kelas itu kan pastinya lebih mudah untuk menerima materi-materi yang kita berikan. Nah, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Nah, jadi kalau anak-anak pada saat mulai pembelajaran sudah memiliki kesadaran penuh, otomatis kita lebih mudah untuk mengarahkannya, lebih mudah untuk belajar. Itu teknik untuk mindfulness atau teknik untuk menciptakan kesadaran penuh itu dengan STOP. Nah, STOP itu apa? STOP itu berasal dari singkatan S sendiri stop, T take a deep breath atau mengambil nafas panjang, observe atau amati, kemudian proceed atau memproses. Saya akan mengajak Ibu dan Bapak Guru sekalian untuk melaksanakan atau kita akan belajar melaksanakan teknik stop. Nah, teknik stop ini bisa kita gunakan pada setiap pembelajaran kita untuk memunculkan mindfulness atau kesadaran penuh. Mari kita ikuti bersama, akan saya pandu. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari bernafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Hembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak
kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silahkan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Nah, itu adalah salah satu teknik dalam menumbuhkan mindfulness bisa dilaksanakan pada murid, bisa juga dilaksanakan pada orang dewasa. Nah, kalau muncul pertanyaan, nah bagaimana kalau anak-anak, misalnya anak kelas rendah diajak teknik stop, apakah bisa? Nah, teknik stop ini hanya salah satu teknik. Ada masih banyak teknik-teknik yang lain untuk memunculkan mindfulness, termasuk ice breaking. Nah, ice breaking di dalam kelas sebelum memulai pelajaran itu juga merupakan salah satu teknik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada diri anak. Nah, kita lanjut. Contoh penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, KSE atau PSE itu harus terlihat dalam RPP. Jadi sesuatu yang kita laksanakan itu sudah seharusnya sudah tercatat. Nah, jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu terlihat pada rencana pembelajaran kita. Di sini saya punya satu RPP, ya. Nah, bagaimana, pasti kan ada nanti kebingungan bagaimana cara menampilkan KSE di dalam RPP. Sebenarnya kita sehari-hari dalam melaksanakan pembelajaran itu sudah melakukan, kita belum tahu saja itu namanya PSE ataupun KSE. Contoh di sini pada kegiatan pendahuluan, guru menyapa murid dengan sapaan hangat. Guru mengucapkan hai, murid menjawab hello, guru mengucapkan hello, dan ini sudah merupakan contoh dari KSE, kesadaran diri. Jadi menggiring untuk murid untuk memiliki kesadaran diri. Kemudian selain itu murid menjawab dengan gerak dan ekspresi wajah. Murid bisa menampilkan ekspresi sedih, senang, marah, ngantuk, cemberut, atau emosi-emosi lain. Nah, di sini juga pada saat anak diminta kita untuk berdiskusi, itu ternyata di situ juga sudah mengajarkan tentang kemampuan berelasi. Karena di kegiatan berdiskusi, menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, memilih pilihan yang tepat adalah bagian dari penguatan KSE, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dengan penguatan KSE tersebut dapat membuat murid menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk menerima tantangan. Nah, ini adalah contoh dari RPP yang sudah menyelipkan KSE di dalamnya. Dan dari kegiatan pembahasan hari ini, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.